saya akses. Baik, dipanggil ini apa namanya Pak mentornya masih connected. Oke, lanjut untuk langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Pak Yamin selaku host. Para Bapak disilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Marson Biatan, ya, SHMkes. Terima kasih Pak, Bapak sudah bisa terhubung dengan kami. Ya, makasih banyak atas waktunya dengan upayanya untuk mengkonekkan gini ya di Zoom ini. Makasih banyak atas pendampingannya dengan peserta lasar atas nama Bu Desi. Oke, sambil menunggu Pak ya Marson yang saya hormati, Pak Penguji, Bapak Rahmat Gunawan SPI MSI, makasih banyak atas supportnya. Dan yang saya banggakan, Bu Desi, kami persilakan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya dengan alokasi waktu 10 menit, ya, dengan penguatan substansi dan salah satu kegiatan terkait nilai berakhlak. Kami persilakan Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Ahmad Yamin selaku coach, yang kami hormati Bapak Marson Biatan SHMkes. Suaranya Bu Desi agak ya. SHMkes selaku mentor, yang saya hormati Bapak Rahmat Gunawan SPI MSI selaku penguji. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Londong. Saya peserta Lasar golongan 2 angkatan 30 tahun 2022. Saat ini saya bertugas di RSUD Trikora Salakan di unit perawatan perinatologi. Izin share screen, Pak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Pengetahuan Ibu tentang Pentingnya Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia 0-6 bulan di RSUD Trikora Salakan. Latar belakang didasari dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Kepkaplan Nomor 13 Tahun 2022, Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 1989, sebagai peran perawat sebagai edukator, yaitu dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan sehingga terjadi perubahan perilaku setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Banggai. Visi, terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang maju, mandiri, bermartabat, dan berkeadilan sejahtera. Misi, terkait dengan misi kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Tujuan dan manfaat rancangan aktualisasi saya. Tujuan umum, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak dalam pelaksanaan kegiatan, baik yang berhubungan dengan pemecahan masalah isu maupun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari di tempat bekerja. Tujuan khusus, meningkatkan pengetahuan ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif sebagai upaya mengoptimalkan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan di RSUD Trikora Salakan. Manfaat rancangan aktualisasi ini, pertama bagi peserta, bagi pemerintah daerah, bagi organisasi perangkat daerah, dan bagi masyarakat. Penetapan isu. Isu yang saya angkat yaitu kurangnya pemahaman ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan di RSUD Trikora Salakan. Gagasan pemecahan isu yaitu peningkatan pengetahuan ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan di RSUD Trikora Salakan. Rencana kegiatan aktualisasi ini, yang pertama, kegiatan pertama, perencanaan kegiatan. Tahapan kegiatan, menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan. Kedua, mendiskusikan dengan mentor terkait konsep rencana yang akan dilakukan. Ketiga, meminta surat persetujuan dari mentor. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, yaitu pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif,
manajemen ASN dan smart ASN. Kegiatan kedua yaitu membuat media edukasi. Tahapan kegiatannya, pertama mencari bahan materi tentang ASI eksklusif, menyusun dan membuat desain poster, ketiga membuat video, keempat mencetak poster, kelima melakukan koordinasi dengan kepala ruangan mengenai pemasangan poster di ruangan, yang keenam memasang poster di ruangan. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, manajemen ASN, dan smart ASN. Kegiatan ketiga membuat kuesioner. Tahapan kegiatannya yaitu pertama mencari bahan referensi, kedua menyusun dan membuat kuesioner, ketiga mencetak kuesioner. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, kolaboratif, manajemen ASN, dan smart ASN. Kegiatan keempat yaitu melakukan edukasi. Tahapan kegiatannya melakukan pretest, menayangkan video, menjelaskan video kepada orang tua bayi, atau memberikan edukasi. Keempat, melakukan post-test. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, manajemen ASN, dan smart ASN. Kegiatan kelima yaitu evaluasi dan pelaporan. Tahapan kegiatan mengumpulkan hasil pretest dan post-test, kedua menganalisis dan tabulasi data ke dalam diagram batang, ketiga membuat laporan hasil evaluasi dan melaporkan kepada pimpinan. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, manajemen ASN, dan smart ASN. Demikian penyampaian rancangan aktualisasi saya. Oke, terima kasih Bu Desi. Mohon izin untuk di stop share. Oke, terima kasih atas presentasinya. Berikut yang saya hormati Bapak Mentor, Pak Mason Biatan SHMKes, kami persilakan untuk memberikan penguatan dan dukungan di dalam rancangan dan pelaksanaan aktualisasi Saudari Desi. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, semangat pagi Pak. Pagi. Yang saya hormati Bapak tim penguji, Bapak Rahmat Gunawan SPI MSI yang sangat-sangat saya banggakan. Salam Pak Rahmat ya. Yang saya hormati Coach Bapak Dr. Insinyur Rahmat Yamin MA yang sangat-sangat saya banggakan Pak. Oke. Pada pagi hari ini masih sehat-sehat, semangat. Amin. Yang saya hormati juga evaluator Bapak Isman. Dan yang terutama adik saya yang bertarung menyampaikan rancangan aktualisasinya, Desi Natalia Lundong. Selamat. Yang saya sangat banggakan. Ya, silakan berjuang. Ya, Jadi saya Mason Biatan sebagai mentor, saya sangat setuju dengan isu aktualisasi adik Desi Natalia. Ya, kalau saya lihat judulnya peningkatan pengetahuan ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif 0 sampai 6 tahun. Dan saya melihat juga ibu-ibu melahirkan di rumah sakit dan juga setelah lahir bayinya, memang kita harus memberikan pengetahuan. Karena ibu-ibu di Kabupaten Banggai Kepulauan pada umumnya di desa-desa itu masih kurangnya, rendahnya pengetahuan tentang pemberian ASI eksklusif. Ya, kadangkala mungkin barangkali karena tradisi budaya, anak-anak yang baru lahir, baru berapa bulan, menurut
nenek, kakek, orang tua, mereka bilang sudah bisa diberikan biasa makan makanan apa ini, pisang di sini kalau di Kabupaten Banggai pisang pau atau pisang mas. Nah, itu menyalahi memang apa namanya, kalau kita lihat itu pemberian ASI terhadap bayi-bayi yang baru lahir itu sangat bertentangan dengan kesehatan. Karena apa? Kemungkinan menurut dokter bahwa usus bayi itu masih apa namanya rentan terhadap makanan-makanan. Maka dianjurkan secara program nasional itu 0 sampai 6 bulan itu harus memang ASITO. Nah, dalam pemberian ASI ini ada manfaatnya juga. Yang pertama juga mudah didapatkan, ya, tidak perlu keluar biaya karena kita sangat apa namanya berterima kasih kepada Maha Pencipta Tuhan karena ASI memang ini sudah diberikan memang untuk kelangsungan hidup. Dan terkadang juga karena ini produk-produk ini banyak yang diedarkan. Oh, ini harus diberikan, ini diberikan. Maka kita memberikan pengetahuan itu harus fokus ke ASI dulu selama 0 sampai 6 bulan. Tidak bisa makanan-makanan lunak lainnya atau susu yang diberikan kepada ASI karena berdampak pada kesehatan bayi, terutama pencernaannya. Karena kadang-kala kita melihat biasanya itu bayi kenapa kita dewasa sudah kena penyakit sakit perut, MAH, dan lain-lain pencernaan karena apa? Memaksakan waktu bayi diberikan dengan makanan yang belum sebenarnya diberikan kepada bayi. Jadi itu memang ada tradisi-tradisi yang di desa-desa. Nah, pada umumnya biasa kalau ibu-ibu di kota, kemungkinan pendidikannya juga sudah taraf di atas, ya, sudah mengerti, dan kebanyakan juga bimbingan dari apa namanya ibu-ibu yang sering di PKK. Mohon izin Pak. Oke. Kalau tidak normal, saya sebagai mentor sangat mendukung judul ini. Jadi terima kasih banyak atas penyampaian dan dukungan saya di pagi hari ini untuk aktualisasinya Desi Natalia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat Pagi, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Marsobiatan atas dukungannya. Berikut kami persilakan Pak Penguji untuk memberikan saran dan masukan beberapa pertanyaan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi Saudari Desi. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih Coach Pak Dr. Ahmad Yamin, MA, yang saya hormati, Pak Marson Biatan, sebagai mentor yang saya hormati, yang kita banggakan bersama, Ibu peserta Ibu Desi Natalia London. Ibu Desi, judulnya tadi tentang ASI, ya? Iya Pak. ASI eksklusif. Iya Pak. 0 sampai 6 bulan. Iya Pak. Nah, kegiatannya di rumah sakit, Bu Desi. Iya Pak, di rumah sakit Pak. Ini rumah sakit daerah, memang di rumah sakit daerah, ya? Iya, rumah Kabupaten. sakit daerah Kabupaten. Kepulauan. Iya Pak. Oke. Bu Desi sendiri bertugas sebagai apa di situ? Saya sebagai perawat terampil Pak di unit perawatan pernatologi di ruangan bayi Pak. Oh, di ruangan bayi. Ya Pak. Jadi makanya isu ini yang diangkat
tentang pemberian ASI eksklusif ya. Iya, Pak. 0 sampai 6 bulan. Ya, Pak. Kegiatannya, metode kegiatannya seperti apa tadi Pak, Bu Desi? Ya, memberikan penyuluhan, Pak. Berikan edukasi, Pak. Teknisnya Ya, seperti apa? gimana caranya mulai awal hingga akhir? Coba. Oh, teknisnya yaitu pertama, sebelum saya memberikan edukasi, saya membagikan kuesioner dulu, pretest kepada ibu bayi, yaitu Ibu Nifas. Pada saat saya merawat gabung bayi, saya melakukan pretest, yaitu melakukan kegiatan mengevaluasi tingkat pengetahuan, mengukur tingkat pengetahuan dari si ibu, apakah mereka sudah mengerti atau tidak sebelum melakukan edukasi. Setelah itu saya melakukan edukasi, menyampaikan informasi tentang manfaat ASI eksklusif, kandungan apa saja yang terdapat di ASI eksklusif. Dan ketiga, kemudian saya melakukan edukasi dengan memberikan video, menampilkan video sehingga ibu lebih memahami tentang ASI eksklusif itu. Kemudian setelah itu saya melakukan post test, yaitu saya mengukur mengevaluasi tingkat pengetahuan apakah ibu ini sudah mengerti atau belum. Itu, Pak. Jadi kegiatan di rumah sakit itu yang menjadi sasaran ini adalah ibu bayi. Ya, ibu bayi, Pak. Ibu Nifas. Ibu bayi ini memang yang sementara dirawat ya, habis melahirkan di. Oke. Ya, Pak. Ini kan sebelum ibu melahirkan atau sesudah melahirkan diberikan kegiatan ini? Sesudah melahirkan, Pak. Sesudah melahirkan, normal maupun sesar. Iya, Pak. Normal maupun sesar, Pak. Jadi pretestnya diberikan soalnya pada saat setelah melahirkan di ruangan atau di mana? Iya, di ruangan, Pak. Di ruangan Nifas, Pak. Di ruangan Nifas. Ya, Pak. Oke. Post testnya di mana nanti? Post testnya juga di ruangan Nifas, Pak. Kegiatan ini dilakukan selama sebulan, Desi. Iya, Pak. Selama sebulan itu kegiatan proses kelahiran bayi ini apa bisa ditentukan atau tidak? Tidak bisa ditentukan. Tidak bisa ditentukan, Pak. Tergantung dari ibu bersalin, Pak. Tapi Seandainya, ya, Pak. Seandainya kita mendapatkan dalam sebulan ini hanya 1 orang yang melahirkan. Tapi itu tidak mungkin, Pak, karena waktu bulan April Mei saja tingkat bersalin ibu itu banyak, Pak. Jadi referensinya adalah ketika melihat bulan lalu banyak yang melahirkan, maka bulan ini juga pasti banyak melahirkan. Iya, pasti, Pak. Karena banyak yang melahirkan di rumah sakit, sudah mulai banyak yang melahirkan. Berarti ada by data ya, by data tentang sudah berapa persen ibu-ibu yang melaporkan untuk kesiapan kelahiran bayinya. Bagaimana, Pak? Terus ada by data yang berapa persen yang akan masuk dalam rawat inap. Berapa ibu bayi yang akan ada. Jadi sudah bisa, Ibu Desi sudah bisa menentukan berarti sekian yang akan saya lakukan kuesionernya. Iya, Pak. Ya, Pak Yamin, apa yang mau ditambahkan? Menambahkan, maksudnya gini Bu Desi, ada prediksi dari yang periksa ini bulan ini untuk perencanaan lahir bulan aktualisasi itu sekian gitu. Nah, maksudnya Pak penguji begitu. Oh, iya, saya dari sekian prediksi saya yaitu untuk menilai pengetahuan bayi membagikan kuesioner itu pada ibu sekitar 10 sampai 15 responden, Pak, saya mau ambil. Karena tingkat persalinan ibu bayi itu meningkat, maksudnya banyak yang melahirkan di rumah sakit. Berapa itu? Setiap bulannya berapa? Rata-rata? Rata 30-an, Pak, baik operasi maupun normal. Saya tambahkan
Ya. Oh iya, Saya silakan. tambahkan. Ya. Untuk menambahkan bahwa keterangan ibu yang masuk di rumah sakit akhir-akhir ini memang sangat tinggi. Kalau saya lihat di ruangan ini saja ada sekitar 20-an. Ada 20. Ini saja yang akhir ini. Jadi memang di akhir April, Mei, Juni, Juli memang sudah banyak sekali. Iya. Iya, cuma kita belum konfirmasi ke laporan keuangannya. Tapi kita lihat yang saat ini. Ya, cukup Pak, Oke. cukup Pak Marson. Terima kasih informasi yang Ya. diberikan kepada kami. Bu Desi, kalau begitu, ini kan 0 sampai 6 bulan. Sebulan kemarin, ya, sudah bisa diberikan edukasi juga. Kalau 0 sampai 6 bulan, maka bulan kemarin itu masih memiliki hak untuk mendapatkan edukasi tentang susu eksklusif itu. Nah, jadi ini memperbanyak responden lagi untuk Ibu Desi agar supaya nanti memperkaya aktualisasi dari rancangan ini, betul-betul hal yang bisa dilakukan itu ya dimaksimalkan. Itu saran dari saya, Ibu Desi. Nah, sehingga nanti ke depannya ada pembuktian tentang yang namanya hal-hal yang bisa dibuktikan secara bergambar. Tetapi apabila dari kesehatan, dari rumah sakit tidak mengizinkan keberadaan untuk foto, maka jangan ditampilkan, tetapi di blur saja. Karena ada etika di dalam konsumsi hal-hal yang tidak harus diberikan kepada publik. Kemudian Ibu Desi, yang saya harapkan juga video tadi itu durasi maupun kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di video itu. Video yang saya akan tampilkan yaitu video tentang apa itu ASI eksklusif, manfaat ASI eksklusif, kandungan apa yang ada di ASI eksklusif, dan itu yang saya akan tampilkan nanti, Pak. Ya, menggunakan handphone, menggunakan menggunakan infocus. laptop, Pak. Karena tidak mungkin saya mengumpulkan pasien pada saat keadaan lemah. Jadi saya ke bed masing-masing pasien dan saya akan menjelaskan di situ, Pak. Oke, terima kasih. Pak Coach, Pak Yamin, siapa tahu ada yang mau ditambahkan terkait ini? Enggak. Silakan. Oke, Sudah, siap. Siap. Ya, saya kira banyak-banyak bekerja sama dengan mentor agar target sesuai dengan harapannya Ibu Desi, bahwa apa yang dicita-citakan, apa yang dibicarakan di rancangan ini diaktualisasikan dengan baik dan dipresentasikan dan dibuktikan secara nyata di seminar akhir nanti. Ibu Desi, pertanyaan terakhir saya. Ya, terima kasih Pak. Ibu Desi, pertanyaan terakhir saya, kegiatan rancangan ini kaitannya dengan nilai dasar ASN. Silakan Ibu Desi. Ya, kegiatan rancangan ini berkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, di mana di situ dalam melakukan edukasi saya memberikan pelayanan prima dengan tindakan yang ramah, sopan santun kepada pasien dan dapat menambah pengetahuan ibu. Kemudian akuntabel, saya bertanggung jawab dengan edukasi yang saya berikan, memberikan informasi yang secara jujur. Kemudian kompeten, yaitu saya kompeten, saya melakukannya dengan penuh tanggung jawab juga, dan loyal, saya berdedikasi sesuai aturan yang ada di rumah sakit, dan harmonis, saya bisa menolong orang lain untuk menambah pengetahuan ibu. Kemudian saya bertindak aktif dan berinovasi dalam mencari informasi mengenai ASI eksklusif itu bersama. Dan terakhir kolaborasi saya bekerja sama, tidak mungkin saya bekerja sendiri karena saya harus memerlukan teman sejawat saya untuk dalam menyampaikan edukasi tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Desi. Sampai ketemu
semoga lancar rancangannya dan aktualisasinya. Insya Allah bulan depan tidak ada perubahan. Kita bisa buktikan sama-sama kegiatan yang dirancang oleh Ibu Desi. Baik, Pak. Saya kira terima kasih juga informasi dari Pak Mentor menguatkan peserta kita. Tambahan Dan sedikit saya Pak. kembalikan dengan Pak Dr. Yamin Tambahan sebagai sedikit. coach. Silakan Pak. Ya. Makasih Pak penguji atas saran, masukan, dan beberapa pertanyaan untuk penyempurnaan aktualisasi. Makasih Bu Desi atas upayanya, dan makasih Pak Marson. Dan tetap tinggal di room ini karena bimbingan Bapak masih 2 lagi ya. Iya. Tambahan sedikit Pak. Iya, silakan. Tadi tanggapan dari tim penguji, ini kan ditanyakan karena di rumah sakit ini tidak mungkin kita punya bayi ditahan 0 sampai 6 bulan. Pasti kalau di rumah sakit ini 3 hari, kalau normalnya sudah kembali. Tapi setidaknya Ibu Desi Ibu Desi ini memberikan artinya edukasi, pemahaman sama ibu bahwa kalau pulang di rumah anaknya kan tidak mungkin kembali ke rumah sakit kecuali ada yang dirawat yang masalah di perinatologi itu ada yang 1 bulan, yang bayi-bayi itu di bawah normal. Nah, tapi kalau yang normal itu kan pulang di rumahnya tidak mungkin Ibu Desi mau pergi lagi di rumah, alamat-alamat masing-masing. Tapi sudah memberikan gambaran bahwa ASI eksklusif ini diberikan selama 0 sampai 6 bulan. Kira-kira itu. Terima kasih Pak penguji dan coach Bapak Insinyur Rahmat. Itu penyampaian saya. Makasih banyak. Oke, makasih ya. Jadi sejak saat ini Bu Desi, sebelum rancangan aktualisasi ini berjalan, Bu Desi sudah edukasi memang gitu maksudnya Pak penguji tadi ya. Sudah dimulai sejak sekarang gitu. Ya, baik Pak. Oke. Makasih, dan waktu saya kembalikan ke Pak Isman selaku evaluator. Terima kasih Pak penguji, Pak Mentor, Pak Coach. Baik. Ya, makasih. Terima kasih Pak Yamin. Ya, Kita langsung lagi ke peserta berikutnya. Pak Marson tetap di rumah saya karena masih ada Pak Donald itu ya. Ya, Pak Marson tetap di room ini. Ya, Ada 3. Pak Marson tetap di room ini ya. Ya, Bu Desi silakan. Silakan live room-nya. Ya, terima kasih Pak. Ya.